Perkenalkan, nama saya Anindita Regina Cahyani. Di sini saya akan membahas studi kasus yang berkaitan dengan distorsi pasar dalam Islam. Kasus yang saya angkat yaitu penipuan jual beli tanah kafling di Malang. Ada 12 korban, kerugian capai miliaran. Latar belakang: Bob Bimantara Lender, 27 tahun, warga asal Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, melaporkan atas dugaan penipuan yang dilakukan pelaku kepada ibunya ke Polres Malang Rabu 8 November 2023. Ia menceritakan ibunya tergiur dan membeli tanah kafling milik pelaku dengan harga yang relatif murah untuk tujuan investasi. Karena cocok dengan harga dan lokasi yang ditawarkan dan telah melihat lokasi kafling di Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kadung Kandang, Kota Malang, ibunya langsung membayarkan ikatan tanda jadi. Pembayaran DP pertama 14 juta di 3 Juli 2020 dan DP kedua sebesar 15 juta di 6 Agustus 2020. Setelah melakukan pembayaran sebesar 46 juta, pelaku tidak kunjung memberikan akte jual beli hingga waktu 6 bulan. Pelaku pun tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Polres Malang menetapkan seorang pria berinisial MM 48 tahun warga desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai tersangka. Pihak yang terkait dalam kasus tersebut yaitu Ibnu Ahmad Taufik, Humas Polres Malang, tersangka berinisial MM 48 tahun, korban Ahmad Naufal 34 tahun, dan korban lainnya Bob Bimantara Lender 27 tahun. Faktor yang mempengaruhi. Faktor mengapa berita tersebut masuk dalam tadlis karena mengandung unsur penipuan. Di berita telah dijelaskan bagaimana tersangka menjual kafling dengan harga murah sebagai modus menarik pembeli. Setelah pembeli menyelesaikan pembayaran, bukti akte jual beli tak kunjung diserahkan sebagaimana waktu yang disepakati. Keterkaitan berita. Tadlis adalah bentuk penipuan dalam berdagang atau dalam dunia usaha secara umum. Tadlis bisa terjadi dalam 4 hal, yakni kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Dalam hal penipuan jual beli tanah kafling termasuk dalam tadlis kuantitas dan tadlis dalam waktu penyerahan. Bisa dilihat dalam latar belakang berita bahwa tersangka menjual barang ke pembeli akan tetapi tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang atau objek jual beli bersifat gohor atau tidak pasti. Dan waktu penyerahan akte jual beli pun tersangka tahu bahwa ia tidak dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun berjanji akan menyerahkan barang pada esok hari. Pendapat dari ahli atau tokoh. Yusuf Khardawi menyatakan bahwa hukum jual beli tadlis adalah tidak sah karena mengandung unsur tadlis atau penipuan. Tadlis kuantitas sendiri adalah praktik penjual yang menjual barang dengan jumlah tertentu tetapi sebenarnya mengurangi jumlah tersebut tanpa sepengetahuan si pembeli secara sengaja untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang atau objek jual beli bersifat gohor atau tidak pasti. Kesimpulan, berita penipuan dengan keterkaitan tadlis melibatkan penggunaan informasi palsu atau tidak benar untuk memengaruhi orang lain. Tadlis sering terjadi dalam konteks jual beli, investasi, atau perjanjian lainnya, di mana pihak yang terlibat menggunakan tipu daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kasus ini penting untuk waspada terhadap informasi yang tidak diverifikasi dan melakukan due diligence sebelum terlibat dalam transaksi atau perjanjian apapun. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.